Salam sejahtera para umat pemenang. Selamat bertemu kembali dengan saya Pastor Diki Ngantung dan Pastor Henny Ngantung. Pastor Henny, hari ini ada hal yang menarik nih yang kita mau bahas nih. Tentang apa nih Pastor Ricky? Our knowledge transform our life. Wow. Pengetahuan kita merubah hidup kita. Ya. Our knowledge transform our life. Wah, ini menarik sekali. Siapa sih yang gak mau berubah hidup? Ya, saudara, saya juga pasti mau. Tentunya merubah hidup ke arah yang lebih baik. Betul nggak? Ya. Tapi ini masalahnya Pastor Ricky. Banyak orang percaya yang datang kepada saya juga sama kita berdua. Ya, dan mereka mulai menceritakan kehidupan mereka dari kehidupan yang asalnya baik, tiba-tiba jadi nggak baik. Bahkan yang lebih lagi nih, yang lebih parah lagi, dari tidak baik menjadi lebih buruk. Wah, Betul. dan ada pernyataan-pernyataan mereka yang akhirnya menyatakan bahwa apa yang mereka alami yang tidak baik ini atau lebih buruk ini karena perbuatan dari roh jahat, si kunyuk katanya. Si kunyuk saudara. Mereka kata si kunyuk, si ular tua itu. Dan bahkan lebih lagi yang mereka katakan, wah ini sangat disayangkan, bahwa mereka menyalahkan Tuhan atas peristiwa-peristiwa yang mereka alami, perubahan hidup dari yang baik jadi tidak baik, bahkan yang tidak baik menjadi lebih buruk. Mereka tidak tahu dan tidak mengenal firman. Karena di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan dalam New King James Version, my people are destroyed for lack of knowledge. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi karena tidak berpengetahuan bisa binasa ya Pastor Henny ya. Iya. Wow. Ya, dan ini yang tanpa disadari orang-orang percaya, bahkan saya sendiri ngalamin. Ya, saya mengalamin itu Pastor Ricky, bahwa pengetahuan itu akhirnya membuat saya juga bisa dalam kehancuran. Ya, waktu saya baru menikah dengan Pastor Ricky, ingat gak? Saya gak bisa masak apa-apa. Masak air aja kering. Ya, sampai saya hanya bisa masak super mie. Karena saya gak belajar dari mami saya. Ya, dan ini membuat hidup gak jadi nyaman. Pastor Diki gak nyaman. Karena saya gak bisa apa-apa. Gak bisa masak. Ya, dan mulai kita pindah ke Amerika. Itu juga, wah, Struggle ya. agak Nggak bisa susah. masak Mau ya? nggak mau dipaksa untuk masak, bener gak? Betul. Ya, di Amerika nggak ada pembantu yang kita bisa suruh untuk masak. Kalau dulu saya bisa beli resep makanan, kasih ke pembantu yang pinter pembantu. Saya nggak bisa apa-apa. Karena apa? Nggak berpengetahuan. Dan sejak di Amerika akhirnya saya mulai belajar cari resep makanan. Ya, lewat apa? Telepon ke kakaknya Iya. Pastor Diki. Iya. Dan dia ngajarkan saya untuk masak nasi uduk, masak yang lain-lain. Akhirnya saya bisa masak buat gereja juga, bisa melayani orang. Bahkan sampai hari Sabtu ini kalau ada doa, ada pertemuan pengurus gereja, Pastor Henny nih kokinya nih yang serve semuanya nih. Ya, itu salah satu contoh. Ya, karena pengetahuan akhirnya membuat hidup lebih baik. Anak-anak juga jadi terpelihara lebih baik. Pastor Diki juga terpelihara. Yes, lihat tumbuh sempurna. Lihat dong, dulunya semampai, semeter gak sampai. Tapi sekarang luar biasa berkembang ya, mengembang ke kanan ke kiri. Ya, itu salah satu contoh. Akhirnya saya sekarang mulai belajar masak karena lewat YouTube. Sekarang lebih gampang lagi. Lewat YouTube saya bisa belajar masak. Ya, dan ini juga yang kita alami. Bagaimana kita bisa mengatur rumah tangga agak susah loh saudara. Karena anak kita 5. Yang ngatur nggak gampang. Ya, dengan 5 anak ya. Berkat anak cucu. Ya, tapi sekali lagi harus lewat pengetahuan. Gak bisa kalau gak ada pengetahuan. Ya, Bagaimana betul. mendidik anak. Kita juga punya pengetahuan atau belajar untuk bagaimana mendidik anak. Betul. Ya, itu salah satu contoh. Dan ini juga lewat cellphone saya belajar. Saya gak ngerti dulu bagaimana cara mempergunakan cellphone yang 4G. Tapi dengan bertanya kepada anak-anak, saya jadi mengerti juga, oh, cara membuat Bertambah Facebook. pengetahuan. Iya, Facebook, WhatsApp, kemudian Zoom, macam-macam. Zoom yang baru. Itu juga ada banyak hal yang akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang bukan hanya di sini di California atau surrounding us, but juga yang jauh.
di Indonesia. Ya, dan inilah karena pengetahuan. Kalau nggak belajar nggak bisa. Betul. Jadi firman Tuhan itu betul sekali. Umatku binasa atau mengalami kehancuran atau akan mengalami hal yang tidak baik, yang buruk karena nggak punya pengetahuan. Betul. Saya setuju sekali nih Pastor Henny nih. Ya, sebab dalam hidup manusia itu menjalani hidup sesuai dengan pengetahuan yang mereka miliki. Jadi sebatas itulah level manusia. Kalau mereka tidak banyak pengetahuan, mereka menjalani hidup apa adanya. Ya, kita lihat seperti zaman dulu. Zaman dulu orang hidup nggak ada pengetahuan zaman dulu. Yaitu hidup di dalam hidup yang sederhana, hidup yang primitif, hidup yang apa adanya. Tapi sekarang hidup yang dengan pengetahuan bertambah-tambah. Maksud saya ini, wow, orang hidup nyaman loh sekarang. Gitu ya. Iya, nyaman Contohnya, sekarang. contohnya. Contohnya aja, ya. Sekarang orang naik mobil aja bisa tidur. Mobil bisa jalan Termasuk Pastor sendiri. Niki tidur di jalan Coba. pakai autopilot. Autopilot luar biasa. Langsung Ya, nyaman. tapi zaman dulu orang kemana-mana jalan kaki. Beribu-ribu mile jalan kaki. Naik Zaman keledai, dulu. naik keledai, naik onta, naik unta. kuda. Ya, zaman dulu. Iya, Ya, iya. zaman sekarang karena teknologi orang nyalain mobil tinggal pencet. Zaman dulu dikokan. Itu mobil kuno. Mobil kuno. Aduh capek banget tuh ya. Tenaga terkuras Iya. sebelum menikmati harus capek-capek dulu. Iya tuh. Tapi sekarang Wah. nggak perlu keluar keringat tuh. Iya. Harus mengongkang. Ngokang gitu. Ya kenapa? Karena ada pengetahuan yang bertambah. Ya. Nah, dan satu aksioma bahwa orang hidup itu tidak lebih tinggi, menjalani hidup itu tidak lebih tinggi dari pengetahuan mereka. Ya betul sekali ya. Kalau nggak bisa Ya. mendapatkan pengetahuan untuk kayak menciptakan mobil. Ya, Karena betul. pengetahuan dan itu Betul. bisa digunakan untuk hal yang baik. Betul. Betul. Zaman dulu bagaimana kita bisa ngomong sama orang yang jauh? Nggak ada telepon. Ya, paling kita bikin surat. Bikin surat juga kirim pakai burung merpati pos. Ya, atau Sekarang- zaman dulu pakai telegram Iya, atau iya, morse titit. Ya, jawabannya nggak segera dapat kadang-kala. Ya, tapi zaman sekarang, waduh, jangankan telepon, kita bisa lihat face to face. Itu Ya. karena pengetahuan ya. Pengetahuan yang Bertambahnya bertambah. pengetahuan. Ya. Orang mencari pengetahuan. Tapi jangan salah Pastor Ricky. Ya, pengetahuan boleh bertambah. Cuma masalahnya ya hal-hal pengetahuan ini untuk sesuatu yang baik itu bagus. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang akhirnya membuat jadi lebih buruk. Karena mendapatkan informasi yang salah. Aduh, itu yang bahaya. Nah, itu Itu yang bahaya. bahaya. Ya itu bahaya tuh. Ya orang kalau punya pengetahuan dari yang punya pengetahuan baik, akhirnya bisa pengetahuannya jadi tidak baik karena dapat informasi yang salah. Nah ini bahaya karena kekuatan roh jahat akan masuk di situ lewat pengetahuan yang akhirnya membuat pengetahuan bukan baik tapi pengetahuan yang buruk lewat informasi. Berarti tujuan setan memberikan informasi untuk menghancurkan hidup seseorang. Nah ingat peristiwa di Taman Eden pas. Oh iya, Peristiwa betul. siapa? Hawa. Hawa. Ya. Ya, Hawa punya pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan. Bahwa nggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi sekali lagi nih, pergaulan buruk. Betul. Salah berhubungan. Ya, akhirnya mendapatkan informasi yang salah. Ya, Hawa bergaul dengan si kunyuk tadi. Lagi-lagi si kunyuk. Hati-hati lo masih kunyuk. Si ular tua itu. Ya, dia bergaul dengan salah. Ya. Karena dia menerima informasi akhirnya salah. Membuat hoax. Kalau zaman sekarang orang di Indo bilangnya hoax. Ada hoax. Ada Ya, hoax. berita Ya, yang salah berita ya, informasi yang salah ya, yang hanya bisa menyesatkan banyak orang Akhirnya ya. menyesatkan. Pengetahuan yang baik akhirnya bisa disesatkan oleh informasi yang salah. Makanya jangan salah informasi. Betul. Atau jangan salah untuk mengkonsum informasi-informasi yang salah. Pengetahuan yang baik akhirnya bisa menjadi buruk dan membuat keadaan merubah hidup dari yang ke arah baik akhirnya merubah hidup ke arah yang tidak baik atau lebih buruk seperti Hawa dan Adam.
jatuh dalam dosa, keadaannya jadi buruk sekali. Betul. Dan ini kita nggak mau. Betul, Kita harus hindari. Betul, ini, yang Pastor akhirnya Diki. manusia jatuh dalam dosa Betul ya. sekali. Yang akhirnya manusia hidup menderita. Menderita, Ya, menjadi bahkan lebih buruk. kutuk datang dalam Iya. hidup manusia ya. Menjadi lebih buruk. Wow. Jadi pengetahuan itu bisa merubah hidup kita. Itu Tapi betul Pastor sekali. Henny nih ya, jangan juga kita pikir bahwa kita menjalani hidup itu nggak perlu pengetahuan. Ya kita perlu pengetahuan. Kenapa? Sebab kalau kita hidup kita nggak menambah pengetahuan, ya apalagi kita nggak ngerti apa-apa, itu keadaan bisa jadi buruk loh. Ya, nih contohnya nih di dalam Mazmur nih saya baca ini firman-Nya nih. Ya, Mazmur 82 ayat 5. Ya, Mazmur 82 ayat 5 berkata begini. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan. Tuh, Wow. orang yang ngerti apa-apa, yang nggak tahu apa-apa, seperti berjalan dalam gelap. Karena nggak punya pengetahuan, Nah. nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa dan nggak ngerti. Nah ini akhirnya berjalan dalam Kegelapan. kegelapan firman Tuhan ya. Dan sebenarnya Tuhan nggak mau kita mengalami hidup yang mengalami kekalahan. Tapi Karena Tuhan, berjalan dalam kegelapan Ya. itu berarti kekalahan ya. ya kekalahan. Karena apa? Jalan kegelapan tuh artinya kita nggak bisa lihat lubang. Kita nggak bisa lihat apa yang ada di depan kita. Gitu ya. Kita nggak tahu musuh-musuh kita. Ya, jadi artinya pasti kekalahan yang terjadi. Ya, tapi kalau kita jalan dalam terang, seperti firman Tuhan bilang, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow, coba kalau jalan di dalam terang. Wow, enak sekali, indah sekali. Ya. Jadi pengetahuan itu yang bisa menuntun juga. Pengetahuan akan kebenaran akan menuntun seseorang ya, menjadi satu pelita. Betul. Ya bahkan di Amsal Betul. nih, Amsal 2 ayat 6 Pastor Niki dikatakan karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya. Nah, ini firman. Bicara dari mulutnya itu berarti firman Tuhan. Datang pengetahuan. Wow. Wah, ini dia nih yang harus kita tahu. Wow. Ya, lewat mulut Tuhan yaitu firman Tuhan Datang datang pengetahuan berarti ya. pengetahuan. Wow. Berarti sebenarnya pengetahuan itu semua berasal dari Tuhan Wah, ya. bisa ada karena dari Tuhan. Bukan berasal dari manusia sebenarnya. Nah, ini yang banyak orang lupa. Pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Makanya waktu Hawa dan Adam mengambil buah pohon pengetahuan yang jahat, yang baik dan yang jahat, akhirnya Tuhan berkata bahwa manusia ini sudah menjadi sama seperti kita. Tahu yang baik dan yang jahat. Ya, pengetahuan itu berasal dari Tuhan Iya, sebenarnya ya. Sebenarnya. Dan ini yang akhirnya pengetahuan itu akan merubah hidup seseorang berubah menjadi yang baik atau yang jahat. Karena sudah memakan buah itu, Pastor Diki. Nah, buah pengetahuan ini penting sekali karena berasal dari Tuhan. Nah, yang tadi Pastor Henny bilang bahwa pengetahuan itu datang dari Tuhan, ya, dari mulut Tuhan ya. Nah, saya pelajari ya bahwa kata pengetahuan itu dalam the Hebrew wordnya da'at. Wah, apa nih artinya da'at? Yang artinya memberikan pengertian, memberikan pemahaman, memberikan satu persepsi. Wow. Jadi setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan tuh memberi pengertian, pemahaman, persepsi yang benar, Pastor Henny. Ya, artinya nggak pernah menyesatkan. Ya, masa sih Tuhan mau menyesatkan kita? Nggak mungkin dong. Ya, makanya Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadikan kita, Dia juga Tuhan yang mau supaya kita hidup dalam kemenangan, hidup yang lebih baik, Ya. dalam rumah tangga, kesehatan, ekonomi, ya, persekutuan dengan sesama. Nah, ini yang kita Pasti cari Tuhan ya. mau Ini yang yang lebih kita baik. cari. Ya, benar. Ya, semua Benar. orang cari itu. Benar. Mau keadaan lebih baik. Benar. Rumah tangga lebih baik. Benar. Ekonomi lebih baik. Wah, Betul. sampai kemauan semua orang Ya, mengejar nih ekonomi. amin. Ya, apalagi dengan situasi sekarang ini. Ya, semua orang mengejar. Pasti. Mengejar keadaan lebih baik. Dan apa yang Tuhan berikan yang keluar dari mulut Tuhan itu, yaitu di mana Tuhan memberikan pengertian, Tuhan juga memberikan pemahaman, itu adalah seperti hikmat yang datang dalam hidup kita. Sehingga kita akan berjalan dalam hidup ini dengan hikmat dan pengetahuan yang dari Tuhan nih Pastor Henny. Ya, dan itu kadangkala bisa melebihi orang-orang yang ahlinya.
Contoh nih, saya punya Contohnya. kesaksian hidup nih, Oke. ya. Satu kali saya dulu pernah punya satu mobil. Cerita dong yang Aduh, saya punya satu mobil nih saudara dulu nih ya, mobil Cadillac Devil, ya Cadillac yang besar. Ya, satu kali nggak banyak orang juga pakai ya. nggak banyak orang pakai mobil Amerika. Nih. Makanya nggak tahu apa-apa. Iya. Nah jadi waktu itu mobil saya begitu jalan kok bunyi ngik 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 ngik. Kalau dinyalain mesinnya bunyi. Terus kemudian ada seseorang yang datang ke saya bilang begini, mobil kamu tuh kenapa kok bunyi? Saya bilang saya nggak tahu kenapa. Terus dia bilang boleh nggak saya lihat kenapa? Oke silakan. Saya buka kap mesinnya. Begitu saya buka kap mesinnya dia bilang, oh nih mobil kamu udah jelek nih fan belnya. Fan belnya udah jelek harus diganti. Oh ya? Wow gimana caranya? Udah gini aja. Dia orang itu bilang ke saya, kamu beli aja alatnya nanti saya gantiin. Oh ya kamu bisa? Ya saya ini montir ahli loh. Dia bilang gitu. Dia sebut montir, ya saya montir ahli. Di sini lagi Iya, ya waktu itu saya kerja di kejadiannya. ya di sini kejadiannya. Ya saya kerja di satu bengkel yang besar. Saya tahu nanganin mobil apa aja. Oke, saya bilang, saya order ya, saya cari ya barang nanti kalau udah dapat saya telepon kamu ya. Oke. Nah, singkat cerita Pastor Henny, mobil barangnya udah dapat nih saya nih fanbelnya. Saya kasih tahu sama dia Silva, barang sudah dapat. Nah, akhirnya dia datang. Begitu dia datang, dia bilang, Pastor Diki buka kap motornya. Saya buka kap motornya. Begitu buka, dia berdiri di depan di kap motor terbuka gini. Dia di depan mesinnya. Ya dia mulai copotin fanbel saya. Begitu dia copotin, selesai, dia mau pasangin. Begitu dia mau pasangin, tahu nggak Pastor Henny? Hampir 1 jam dia nggak pernah berhasil. 1 jam. Padahal ahli ya. Padahal ahli ngakunya. Tapi Dan memang dia ahli kan. Memang dia ahli sebenarnya ya. Maksudnya tahu montir ya. Nah waktu dia bilang ini apa kependekan kali kok nggak cukup. Kemudian dicoba samain begitu sama yang lama, fanbel yang lama. Sama ya. Tapi kok nggak bisa masuk ya gimana ya. Saya bilang begini, waktu itu di kap motor dibuka, dia di depan, saya di samping. Jadi pandangan saya ini dari belakang ke depan. Nah, padahal di sini di kap motor ini ada instruksi untuk masang fanbelnya. Saya bilang begini, Pak, mungkin Bapak salah lihat kali cara masangnya yang ada di sini. Dia bilang, enggak kok Pak Diki, saya tahu, saya pengalaman. Tapi kok nggak bisa-bisa. Lucu juga ya saudara ya. Nggak bisa-bisa masang Akhirnya fanbel. saya bilang begini Padahal sama dia. ya. Saya bilang gini apa deh, saya berdiri di sini di samping nih. Ya dia di depan mobil. Saya bilang gini, Pak, Bapak jangan diri di situ ngelihatnya. Bapak harus dari saya yang ngelihatnya kali. Ya, karena apa? Waktu ini dibuka, itu kita harus lihat dari pandangan kita di belakang, bukan di depan. Masa sih begitu? Coba deh Bapak, coba. Akhirnya dia pindah ke tempat saya. Begitu dia lihat yang di sini, gambar yang di sini, kap motor di sini, dari sini dia ngelihatnya, oh iya saya salah. Terbalik. Karena salah ngelihat. Akhirnya dia ke depan lagi, dia lakukan seperti dari gambar ini, seperti yang dari posisi saya lihat. Akhirnya bisa. Wow. Jadi Pastor Diki ini jadi lebih ahli dari orang lebih ahli. ahli dari ahli. Aduh. Karena apa? Ada hikmat yang Tuhan taruh. Hikmat datang dari Tuhan. Pengetahuan datang dari Tuhan. Ya, tadi ayat tadi ya. Betul. Karena ada satu firman nih Pastor Henny ya. Saya mau bacain lagi ya. Nih di dalam Kolose 2 ayat 3 nih. Saya akan bacain nih. Kolose 2 ayat 3 nih ya. Sebab di dalam dialah, maksudnya Tuhan Yesus ya. Tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Nah kalimat pengetahuan di sini lebih dalam lagi. Berasal dari Yesus adalah intelligence. Wow. Ya, atau disebut sebagai moral wisdom. Wow. Jadi di dalam Yesus Di dalam Yesus tersembunyi segala hikmat pengetahuan. hikmat dan Wow. pengetahuan. Ya, Wow. ini luar biasa. Waduh, jadi sumbernya tuh di dalam Sumbernya diri Yesus. di dalam diri Yesus. Wow. Ya. Wah, Sumbernya ini kita di dalam perlu perhatikan diri nih, Yesus. Bapak Ibu Saudara ya. Kita perlu perhatikan firman ini bahwa di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Yang tadi dikatakan intelligence dan moral Wisdom. Wow. Ya, nah ini yang akan menuntun kita semua nih untuk kita berjalan di dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Amin. Ya. Nah, dan ini harus menjadi satu ketetapan hati kita. Karena apa? Karena Tuhan perintahkan itu.
Sebab Tuhan perintahkan. Iya, Tuhan perintahkan. Bukan nasihat. Bukan. Perintah. Perintah. Wah, di mana tuh ayat itu? Perintah dalam 2 Petrus 1. Oh, oke. Nah, kita baca lagi boleh ya, baca kita dong. Wah, baca ini lagi. menarik nih ya. Wow, 2 Petrus 1. Ini perintah nih Ya, ya. 2 Petrus 1 ya. Oke. Ya, jadi dikatakan bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Wow. Jadi kita yang sudah diubah oleh Tuhan, yang sudah memiliki divine nature, di ayat yang sebelumnya kita memperoleh divine nature lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka dikatakan kita Rasul harus Petrus, sungguh-sungguh ya. Rasul Petrus bilang, Ya, harus kamu sungguh-sungguh. harus sungguh-sungguh berusaha. Waduh, kamu harus dengan sungguh-sungguh, udah sungguh-sungguh berusaha. Wah, ini penekanan sekali. Menambah tuh, Untuk menambah menambah iman, pengetahuan. kepada imanmu kebajikan. Ya, Kebajikan pengetahuan. Wah. Ya, jadi artinya ini bukan sekedar anjuran, tapi perintah, Pastor Hendy. Betul. Ya, Perintah untuk menambah pengetahuan. ya, untuk menambah pengetahuan. Sebenarnya pengetahuan dalam hal apa saja ya. Ya, Terutama pengetahuan akan firman. Karena apa? Tujuan orang nih kadang-kadang menambah pengetahuan untuk diri sendiri. Nah, ini yang salah. Tujuan yang benar adalah menambah pengetahuan untuk, ini di ayat selanjutnya nih ada nih Pastor Diki ya. Yang tadi 2 Petrus 1 ayat yang kelima. 5 dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan. Ayat 7 yang terakhir nih Pastor Riki. Ya, perhatikan baik-baik ya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Nah, ini tujuannya. Pengetahuan itu dimiliki oleh seseorang yang Tuhan mau adalah dengan sungguh-sungguh menambah untuk akhirnya memberkati orang. Wow. Bukan untuk diri sendiri. Jadi selain buat diri sendiri bisa lebih maju. Tapi yang Ya. terutama memberkati orang lain. Wow. Nah, pengetahuan itu harus ke situ. Mengasihi orang lain. Apa yang dimiliki lewat pengetahuan itu akan menambah kesalehan. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kesucian dan akhirnya mengasihi orang. Seperti Tuhan kita. Wow, dahsyat ya. Nah, ini dia tujuan akhirnya. Luar biasa ya. Mengasihi. Ya, punya pengetahuan itu bukan untuk hal yang jahat. Tapi Karena hal untuk yang baik. baik. Buat diri sendiri, Buat diri sendiri juga banyak banyak orang. orang. Tapi jangan luar salah biasa. nih. Ini banyak yang terjadi bukan cuman orang percaya, tapi hampir seluruh orang di dunia. Termasuk pemimpin negara. Wah, ini bahaya. It's so dangerous. Ya. Negara besar sekarang mulai berlomba-lomba. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang besar. Menambah pengetahuan, teknologi dengan berbagai macam. Berbagai macam teknologi mereka mulai bersaing. Negara besar nih. Ada beberapa Negara negara maju tentunya ya, negara ya. maju. Termasuk juga Amerika, China, Rusia. Ya. terus North Korea. Korea. Ya, itu mereka berlomba-lomba menambah pengetahuan. Tapi ada hal yang bahaya kalau mereka menambah pengetahuan hanya untuk negaranya sendiri dan kepentingan diri sendiri, bukan memberkati banyak orang. Ini bisa merusak karena kekuatan roh jahat akan masuk di situ. Ya, betul. Karena harus berdoa, Pastor Riki, untuk tidak ada persaingan yang buruk lewat pengetahuan ini. Jadi, Karena jadi banyak hal ya, bahwa pengetahuan bisa baik, bisa juga buruk ya. Iya. Kalau itu ditunggangi oleh si kunyuk tadi tuh. Kunyuk ya, tadi. atau artinya ada niat-niat yang nggak baik. Ya, gitu karena ya. saya dengar berita nih, ya, di dalam news banyak berita-berita di California ini yang membicarakan tentang persaingan dagang dari negara-negara besar ini. Mereka berlomba untuk saling mencuri data. Wah, ini bahaya nih. Wow. Nah, ini bahaya sekali. Lewat teknologi, lewat pengetahuan ya. Wow. Nah, banyak sekali. Lewat Zoom, TikTok, apapun juga ya. Ini banyak hal akhirnya data itu dicuri untuk
kepentingan negaranya dan akhirnya jadi Keuntungannya persaingan sendiri ya. untuk saling menjatuhkan lawan. Ini bahaya sekali. Kekuatan roh jahat atau si kunyuk tadi itu. Lagi-lagi si kunyuk ular tua ini mendompleng di situ dan akan merusak kehidupan seluruh manusia. Wah, ini yang bahaya. Dan kita lihat tanda-tandanya kalau ini sudah banyak terjadi, ini menuju yang namanya akhir zaman. Wow. Jadi kita harus siap-siap ya Pastor Eni Siap-siap. ya. Ya. Tapi kembali lagi nih Pastor Eni ya. Yang tadi dikatakan bahwa lewat divine nature, kodrat ilahi yang kita terima, kita harus menambah iman kita itu pengetahuannya. Betul. Dan pengetahuan itu akhirnya membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat Ya. bagi banyak Dan Pastor Eni tahu nggak? Itu tuh sesuatu yang dituntut Tuhan. Dituntut Tuhan loh. Dituntut. Ya, Ya. dituntut oleh Tuhan. Kalau kita sudah menerima hidup yang baru, lahir baru, dituntut Tuhan, engkau harus menambah pengetahuan dari imanmu. Ya, nah kita lihat nih ayatnya ya. Ada ayatnya, ada ayatnya Pastor Ini Eni. semakin menarik Ya. nih ya. Tetap di 2 Petrus 1, tapi ayat yang ke-9. Ya. Ayat yang ke-9. Dikatakan begini, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ini sambungan dari yang ayat yang tadi ya. Ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Tuh, jadi Orang bisa buta dan picik. Buta Iya, ya. Enggak iya. Kayak gelap mata orang Ya, bilang ya. betul. Gelap Terus lagi ayat mata. berikutnya ayat 10. Karena itu saudara-saudara, berusahalah sungguh-sungguh. Wow. Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak pernah tersandung. Amin, Wow. amin, amin. Makanya kita harus bukan hanya memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, tapi menambah iman itu dengan pengetahuan dari Tuhan. Sehingga kita punya hikmat, kita punya intelijensi untuk mengembangkan hidup kita pribadi, mengembangkan hidup dalam rumah tangga, mengembangkan hidup dalam gereja, menghidupkan di tengah-tengah di mana kita berada. Amin, amin. Ya, itu yang harus terjadi bagi kita. Ya, Ya, supaya apa? Kita nggak pernah tersandung hidup ini. Jangan salah bahwa iblis selalu seperti singa yang mau berkelin dalam hidup setiap kita. Betul? Iya, dan Ya. waktu kita memiliki pengetahuan ini, ya, ini akan membuat perbedaan, Pastor Ricky, antara orang-orang yang mendapatkan hikmat dari Tuhan atau pengetahuan dari Tuhan atau yang bukan. Betul. Pasti. Ini jadi perbedaan. Akan ada perbedaan. Betul. Dan perbedaan itu akan semakin nyata loh Pastor Endi ya. Ya, kita akan lihat Ya. nih nanti nih. Ya. Ya, ada banyak bukti-bukti atau yang akan muncul dan kita akan lihat kebenaran-kebenaran siapa yang takut Tuhan sama yang tidak takut Tuhan. Karena firman Tuhan katakan permulaan hikmat atau pengetahuan adalah dari takut akan Allah. Nah, ini yang harus kita cari terakhir-terakhir ini, ya. Takut akan Allah. Ya, karena itu berarti Pastor Hendy ya, kita harus menambah iman kita, pengetahuan lewat apa? Lewat firman-Nya. Sebab tadi dikatakan di dalam Dialah ada hikmat. Ya, maksud di dalam Kristus ada hikmat. Berarti hari-hari ini penting bagi kita nih ya, untuk kita menambah iman dengan pengetahuan firman ya. Ya, satu lagi nih Pastor Diki, jangan sampai kita hanya belajar pengetahuan soal dunia aja, soal praktikal, it's right. ya. Tapi menambah pengetahuan lewat firman, karena firman Tuhan katakan untuk apa seorang memiliki semuanya di dalam dunia ini, tapi akhirnya kehilangan nyawanya. Betul. Wah, dia nih. Betul. Ya, Betul. Makanya nggak sedikit loh saudara, ya orang-orang yang sekarang ini mati, mungkin juga orang-orang kaya, ya mereka menimbun bertahun-tahun, mati sekejap. Coba. punya pengetahuan soal perdagangan, ekonomi, Ya. ya mereka punya pengetahuan tentang itu. Ya, betul. Tapi akhirnya binasa atau tidak terselamatkan atau menuju kepada neraka. Wow, ngeri. Ngeri. Ya, yang terpenting adalah keselamatan jiwa. Betul. Lewat apa? Pengetahuan yang dari Tuhan, yang menuju kepada yang baik. Ya, bukan mementingkan diri sendiri, tapi menjadi berkat bagi banyak. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Ya, jadi sekali lagi bahwa pengetahuan buat kita orang percaya, orang Kristen itu penting ya. Karena pengetahuan menuntun kita dalam kemenangan, dalam kesehatan, dalam kedamaian, dalam kesejahteraan ya. Our knowledge transform our life. Wow, praise the Lord. Pengetahuan kita Praise the Lord. merubah hidup kita. Praise the Amin Lord. saudara. Praise the Puji Tuhan. Kita doa dulu yuk. Ya, Ya, Pastor buat ini.
buat semua kita yang menonton live streaming ini, dan juga kita berdoa juga buat pemerintah kita. Oke. Ya, para presiden, terutama kita tinggal di sini, Di Amerika, jadi ya. Amerika, kita di California, berdoa buat pemimpin-pemimpin Juga sehingga buat mereka, governor. ya supaya mereka punya hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan, sehingga akan membawa negara kita menuju kepada kebaikan, membawa kota-kota di mana kita tinggal nih, ya kita tinggal di sini di Israel, California, dan ini akan menuju kebaikan. Waktu kita Amin. berdoa buat mereka, jadi ini satu beban bagi setiap kita semua ya, buat di mana saja kita tinggal, baik di Amerika, di Indonesia atau dimanapun Around kita, the world. ya kita berada, doakan pemimpin-pemimpin kita sehingga kita akan dibawa kepada hal yang lebih baik. Oke. Yuk kita berdoa ya. Oke, Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan pada saat ini Tuhan. Kami minta saat ini Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Urapan-Mu hadir bagi setiap kami Tuhan. Lewat diri kami Tuhan mengalir urapan-urapan baru Tuhan. Dalam nama Yesus, dari tempat ini aku lepaskan urapan pengetahuan dalam nama Yesus. Urapan hikmat turun bagi setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Orataka masikiara, apa yang kami lakukan akan berhasil. Lewat pengetahuan hidup kami akan lebih baik dalam nama Yesus. Lewat pengetahuan kami akan mendapatkan banyak hal yang baru, yang akan lebih lagi Tuhan membawa kami punya kasih terhadap sesama kami, punya kasih dalam seisi rumah, punya kasih bagi orang-orang yang kami temui, punya kasih banyak orang. Lewat pengetahuan kami mengasihi seperti Engkau yang adalah kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari permisah, kita juga akan berdoa buat bangsa dan negara kita, dan kita berdoa buat pemimpin-pemimpin negara kita. Kami juga bawa di dalam doa Tuhan buat tempat di mana kami tinggal Tuhan, biar ada kedamaian, ada sejahtera, ada sukacita yang melimpah-limpah. Karena kami mau melepaskan Tuhan urapan pengetahuan kepada pemimpin-pemimpin negara kami. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, lepaskan urapan pengetahuan. Kami lepaskan urapan yang takut akan Allah. Kami tutup semua jalur-jalur bisikan-bisikan setan, rencana-rencana jahat kami tolak dalam nama Yesus. Kami percaya hanya yang berasal dari Tuhan yang datang bagi pemimpin negara kami, sehingga mereka mengambil keputusan, mereka mengambil jalan bagi negara-negara di mana kami tinggal dalam damai, dalam sejahtera, sehingga kami tinggal pun dengan aman, kami tinggal dengan damai Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kemenangan, mujizat, berkat, kesehatan kami dapatkan dalam nama Yesus. Kami naikkan pujian, kami naikkan syukur hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan sampai jumpa lagi di episode Victorious Life yang akan datang. Blessing.